The City That Never Sleeps. Inilah julukan yang disandangkan kepada New York, kota terpadat di Amerika Serikat. Gedung-gedung megah pencakar langit, serta jutaan manusia lalu lalang menjadi wajah kota Big Apple ini. Times Square atau Crossroad of the World merupakan salah satu perlintasan pejalan kaki tersibuk di dunia. Di sini pula menjadi jantung industri hiburan yang tak pernah sepi, menarik jutaan turis dari penjuru dunia. Cahaya Islam di New York seolah turut bersinar bersama dengan gemerlapnya kota ini. Meski pasca tragedi 11 September membuat relasi Islam dengan Amerika Serikat tak selalu indah, namun Islam justru menjadi agama yang paling pesat pertumbuhannya di negeri Paman Sam. Saat ini ada sekitar 800.000 Muslim di kota New York dari total 8,2 juta penduduknya. Meluasnya pengaruh Islam tentu saja tak bisa dipisahkan dari banyaknya imigran Muslim yang datang ke tanah kebebasan ini. Selain itu, jalan dakwah serta makin banyaknya sekolah Islam membuat ajaran agama Tauhid ini makin bergema di bumi Amerika. Melalui pendidikan dan dakwah, Islam terus menggema ke penjuru negeri Paman Sam. Dan kini tercatat ada lebih dari 2,6 juta pemeluk Islam yang tersebar di 592 wilayah di Amerika Serikat, dan kini jumlahnya pun terus bertambah. Jika ratusan tahun lalu pemeluk Islam datang ke tanah ini sebagai budak, kini justru Muslim menjadi komunitas agama yang paling terdidik di tanah ini. Alhamdulillah, seiring bertambahnya jumlah Muslim di Amerika Serikat, pertumbuhan akan sekolah Islam juga semakin meningkat. Di New York saja, setidaknya ada sekitar 28 sekolah Islam. Sebuah sekolah dasar Islam bernama Wellspring Elementary School yang terletak di daerah Street Hollis, New York, menjadi tujuan saya kali ini. Sekolah Islam ini memang terletak di pinggiran kota New York. Butuh 1 jam perjalanan menggunakan mobil dari pusat kota New York menuju sekolah ini. Sekolah dasar Islam yang berdiri tahun 2011 ini telah memiliki lebih dari 100 murid. Kelas yang dibuka baru dari tingkat playgroup hingga kelas 5. Syakil Humayun, pendiri sekolah ini berencana untuk mengembangkan Wellspring Elementary School hingga tingkat sekolah menengah atas. How are you? I'm fine. Good, good. Welcome to Wellspring Elementary. Yeah, that's very nice. It's been an honor to interview with you. And would you show us about your foundation, Sure, your community? sure. It's our pleasure to have you here. Yeah, thank you. Ide untuk membuka sekolah Islam ini muncul saat istri Syakil bertanya, kemana mereka akan menyekolahkan anak mereka kelak. Meski awalnya tak mudah mengumpulkan dana untuk membangun sekolah Islam, namun berkat pertolongan Allah, tak ada hal yang mustahil. Brother Syakil, would you explain to us what the reason exactly why you built this elementary school, your foundation, some kind of that? I wanted something for our children where they could retain their heritage and at the same time excel in academics. So I saw some of that lacking in many of the options that were available at that time. So we decided to take the endeavor by Allah's help and open up Wellspring Elementary, where every child graduates as a Hafiz of Quran. Assalamu alaikum. Syakil yang merupakan Muslim keturunan Pakistan lahir dan besar di Amerika Serikat. Sebagai Muslim yang tumbuh di negara bebas, Syakil merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap sesama Muslim di lingkungannya. Ia pun memutuskan pergi ke Mekah untuk mendalami Islam dan Quran. When I was studying there, at that point in Mecca, I made a commitment. When I come back, inshallah, we need to have institutions that educate our community, because it's through knowledge and development that we give education, and then we have tarbiyah on this knowledge. Only then we can start changing ourselves. Assalamu alaikum. Perasaan haru seketika melingkupi saya saat memasuki kelas menghafal Al-Quran. Masya Allah,
Suara anak-anak ini menggetarkan hati saya. Inilah generasi muda Islam yang kelak mewarnai masa depan Amerika Serikat. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua ibu bapaknya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinar mahkota itu akan melebihi daripada cahaya matahari, walaupun matahari itu berada di dalam rumah-rumah kamu di dunia ini." Masya Allah, kemuliaan yang dijanjikan Allah ini adalah sebuah keniscayaan bagi mereka yang kelak menjadi penghafal dan mengamalkan Al-Quran. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu murid yang namanya Maryam, right? Dia murid kelas 5, dia akan mencoba untuk menghafalkan beberapa ayat di surat At-Tur. Are you ready? Yes. Okay, I will check it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. Yeah, it's enough I think. Yeah, give applause to Maryam. High five. Jago ya, saya aja nggak bisa sejago itu. Hafalnya baru surat-surat pendek di juz amma. Oke, luar biasa. Dengan berbekal tablet dan headphone, anak-anak ini mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga harus ikut melantunkan serta mengulanginya. Metode ini membuat mereka bisa menghafal lebih cepat. Sosok lain yang juga sangat berperan dalam hafalan Al-Quran anak-anak ini adalah sang guru, Marwa. Marwa yang juga seorang hafizah Quran sejak umur 14 tahun ini begitu sabar membimbing dan mendampingi anak-anak didiknya. First, my intention, to love Allah's book. First, if they love Allah's book, subhanahu wa ta'ala, they will inshallah be a hafiz. Menjadi penghafal Quran sejak remaja membuat Marwa yakin anak-anak ini kelak bisa seperti dirinya. Meski tak mudah menghafal Quran, namun berjuang untuk mendapat keridhaan Allah akan berbuah pada pahala yang tak terbatas. What is the key to become a very good hafiz according to you? I mean, the key. Start with the kids from young age and continue. Yeah, we need to review. This is the first thing too. The Quran has two parts: memorization part and review part. Di sekolah ini para murid juga mendapatkan kelas bahasa Arab. Diharapkan mereka tidak hanya mahir membaca dan menghafal Quran, namun juga mengerti dan memahami maknanya. Tidak hanya kuat secara spiritual, para murid juga mendapatkan pelajaran umum untuk mengasah intelektualitas mereka. Pelajaran lain seperti bahasa, matematika maupun sains menjadi sama pentingnya. Tujuannya hanya satu, mencetak generasi muda Islam yang sukses dunia akhirat. Energi dan semangat yang luar biasa di sekolah Islam ini meyakinkan saya bahwa masa depan Islam di Amerika Serikat sama cerahnya dengan langit New York hari ini. Bertambahnya jumlah Muslim di Amerika Serikat tidak hanya membuat kebutuhan akan sekolah Islam meningkat. Hal paling mendasar, kebutuhan akan masjid sebagai tempat ibadah pun sama banyaknya. Namun urusan membangun masjid di Amerika Serikat bukanlah hal mudah. Butuh dana hingga jutaan dolar untuk membangun rumah Allah ini. Alhasil, banyak komunitas Muslim yang menyewa bangunan kantor atau pertokoan untuk disulap menjadi masjid. Masih satu kawasan dengan sekolah Islam Wellspring, terdapat sebuah gereja yang disulap menjadi masjid. Masjid Isa bin Maryam yang menjadi tempat ibadah bagi ratusan Muslim di kawasan Street Hollis, New York. Gereja yang berubah fungsi menjadi masjid memang bukan hal baru di negara-negara barat. Fenomena gereja yang mulai sepi jemaat membuat rumah peribadatan ini banyak dijual. Ini pula yang terjadi dengan Masjid Isa bin Maryam. Saya bertemu dengan saudara seiman, Brother Daud, yang merupakan pengurus masjid ini.
Daud yang memeluk Islam sejak 17 tahun silam merupakan sahabat dari pendiri sekolah Islam Wellspring, Shakil Humayun. Yes, this was a German Lutheran church. And the community was very small. There was not many German people around here. So they were actually offering their services in German when there used to be a German community. But for many years, the place was empty. And they had tried to sell it over the time, but they couldn't find a buyer. And we, alhamdulillah, were able to raise the money to buy this church in a few months. Gereja ini dibeli seharga $3 juta Amerika, jumlah yang sangat besar. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, komunitas Muslim Brother Daud dan Shakil bisa mengumpulkan uang tersebut hanya dalam waktu 6 bulan. Sungguh nyata janji Allah, di balik kesulitan selalu ada kemudahan bagi mereka yang percaya. Masjid dengan arsitektur klasik tahun 1920-an ini masih menyisakan keindahannya. Nama masjid yang unik dan suasananya yang nyaman membuat banyak umat muslim dari berbagai latar belakang etnis dan budaya datang ke sini. Masjid Isa ibn Maryam means Jesus, the son of Mary. Maryam, right? So this clarifies that Allah has no son and He has no partner. And it is an attraction and a curiosity for the non-Muslim, and for the Muslim, it's a sense of giving dawah to them. So this is very important. Tidak hanya datang untuk melaksanakan sholat berjamaah atau membaca Al-Quran, Masjid Isa bin Maryam juga menjadi tempat bagi saudara Muslim yang ingin memperdalam Islam maupun Quran. That a lot of people come here to take shahada. Yes. We've had people come and take shahada from Canada, from other parts of New York, other parts of the country. People call us up and ask, when's a good day for so-and-so to come and take shahada? I think they feel comfortable coming here. They know that the masjid is a place that's welcoming to them. Masjid Isa bin Maryam adalah refleksi dari keberagaman di negeri adidaya ini. Tidak hanya menjadi ruang untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik, namun juga penguat ukhuwah Islamiyah. Not believe, let them not believe. So it's the people's choice. If God wanted everybody in the Quran. Aktivitas dakwah yang dikelola oleh Daud dan Shakil tidak sebatas di dalam masjid saja. Komunitas Muslim New York ini pun membawa nilai-nilai Islam ke jalanan kota New York. Dengan program bertajuk Ask Me Why I'm Muslim, Daud, Shakil, dan banyak saudara Muslim lain di komunitas ini berusaha mengenalkan Islam kepada warga kota New York. Program yang digagas setengah tahun lalu ini ternyata menarik banyak warga New York untuk mengenal lebih dalam apa itu Islam. Jalan dakwah melalui cara yang santun ini tentu menjadi penawar di tengah sentimen negatif yang lekat dengan Islam maupun fenomena Islamofobia di Amerika Serikat. Selain berdiskusi soal ajaran tauhid dalam Islam, agenda salat berjamaah pun juga dilakukan di jalanan kota New York. Dan hidayah Allah pun datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Melalui dakwah ini, beberapa orang memutuskan berhijrah dengan membaca syahadat. Alhamdulillah, in 3 hours, 4 people took shahada. 3 hours? 3 hours. Is that the regular program or just... Well, after the class has now been trained, and there's a number of people that are somewhat knowledgeable around how to give the message of Islam and how to deliver the message of Tawheed, we will now set up a program where this will be on a continuous basis. We would say that that's the same God. However, what we say is, as of right now, 2014, that revelation that was given to the Jews is not preserved. Dari kota yang tak pernah tidur, dari kota yang selalu bermandikan cahaya, Islam turut pula memancarkan sinarnya. Dan hati saya pun terketuk. Menjadi Muslim yang taat bukanlah hanya untuk diri sendiri. Menjadi Muslim seutuhnya adalah jika kita mampu menebarkan kemuliaan Islam kepada siapa saja, di mana saja. One letter has changed. That means if I go to China right now and pray, I make one mistake, someone behind me is going to correct me. New Jersey menjadi tujuan perjalanan berikutnya.
saya akan menjumpai saudara muslim yang memeluk Islam sekitar 16 tahun lalu. Mempelajari Islam melalui pencarian yang panjang, kini ia menjadi muslim yang kafah dan menjadi imam di salah satu masjid di kawasan Cherry Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Dialah Brother John Starling, usianya masih terbilang muda, 35 tahun. Namun ia dipercaya sebagai imam di masjid terbesar di South Jersey ini. Tak hanya itu, pengetahuan yang dalam akan Islam membawanya menjadi pendakwah. Layaknya seorang saudara, ia pun tak segan membagi kisahnya tentang pencarian Islam kepada saya. But while I was in school, I was looking for a purpose and direction. Because at that time maybe you feel like empty or something, you try to find something peaceful. Sure, moment. something empty. This companion, he said, "O Messenger of Allah, man ahabbu an-nas ilayk?" Said, who's the most beloved person to you? John Starling merasa hidup yang ia jalani tak memiliki tujuan. Berbagai pertanyaan tentang kehidupan berkecamuk dalam benaknya. Ia pun mempelajari banyak agama. I started to look at different religions, and so I went back to Christianity a little bit. I looked at Judaism a little bit. I looked at Buddhism, Hinduism. Wow. A You couple. learned a lot of religion, I just right? taken a little taste test of each one, you know, just to see what they have to offer. Baginya Islam adalah agama yang benar-benar berbeda. Ajaran tauhid dalam Islam membuatnya sadar akan hakikatnya sebagai manusia. Tak ada kontradiksi di dalam Islam. Hal inilah yang membuatnya semakin mantap memeluk Islam. Very much about tauhid, the belief in Allah, and that Allah is one, and that He is the Creator, and He is the provider and the sustainer, and that He is above His creation. He is perfect, and because of all of that, He's deserving of worship. And so to me, this was like a touch you a lot. It was very different from what I grew up with. Islam bukanlah sekedar agama ritual. Islam membuat manusia mengingat Allah dan hakikat penciptaannya setiap saat. Jadi Muslim pertama bukanlah hal mudah bagi keluarga John Starling. Keluarganya sempat khawatir akan keyakinannya. Namun bagi John Starling, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama penuh cinta kasih. My mother and my father, I love them very much. And, you know, they are my mother and my father regardless of anything else. You know, they raised me, they took care of me, they gave me so much. There's no way to pay that back. You know, I pray for them all the time, and I ask Allah for their guidance and to bring us together even with a stronger bond of faith. Kini meski berbeda keyakinan, orang tua John tetap mendukungnya. Bahkan sang ibu sering menyaksikan khutbah Jumat yang sering ia unggah ke YouTube. You know, I was just giving. We talk about the Islamic perspective, and interestingly enough, my mother, she is a big fan of mine. Oh, really? Yeah. It's very sweet, and I'm very very humbled by it. But my mother, she watches the Friday sermons, the khutbahs that I give. Oh, yeah? I post some of them online on YouTube. Yeah. John memperdalam ilmu agama di Arab Saudi selama 7,5 tahun. Ia tak ingin menjadi muslim yang setengah hati. John bertekad menjadi muslim yang kafah, muslim yang utuh. Pulang dari Arab Saudi, ia memutuskan untuk berdakwah. The idea was go learn and then come back to teach. Yeah. Obviously to go learn for myself and to understand things myself and to better myself, but then to come back and share. You know, here in America, in the States, there's a lot of people, they need to know about Islam. Sebagai warga negara Amerika Serikat dan memeluk Islam, John Starling tahu betul ada banyak tantangan yang kaum muslim hadapi. Situasi seperti ini tak membuatnya goyah apalagi mundur. Dakwah yang dilakukannya pun tidak hanya sebatas di masjid atau ruang kelas saja. Ia membuka kelas online bagi remaja yang ingin memperdalam Islam sekaligus belajar bahasa Arab. These days are the difficult days for us as Muslims here in the West, in America. We're going through those difficult days. And so the dawah
is in more need now than it ever was in the United States in order for us to overcome the difficulties and to secure an identity for the generations to come. Peran John Starling sebagai imam dan pendakwah sangatlah penting. Meski Islam kerap dibenturkan dengan pandangan negatif, ia yakin kelak Islam akan menjadi penerang di bumi Amerika. Tak bisa dipungkiri, dunia pendidikan dan dakwah adalah jalan menuju cerahnya masa depan Islam di negeri para imigran ini. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dan perlindungan bagi mereka, para pejuang agama Allah. ولا أبكي من فرحتي من سوء